Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan yang kelihatannya banyak berbicara soal aliran saksi Yehova. Dan dari pertanyaan yang masuk ini ada orang yang bukan saksi Yehova yang bertanya tentang saksi Yehova. Dan juga ada orang saksi Yehova sendiri yang bertanya, bukan saja bertanya, tapi beri nasihat, bukan cuma nasihat, tapi berikan penghakiman. Ya, saya akan jawab. Ini banyak sekali, tapi mungkin saya tidak menjawab semua. Selamat malam Pak Pendeta. Jawaban Bapak tentang Yesus itu Allah sebenarnya tidak akurat dengan firman, karena Yesus bukan Allah, melainkan anak Allah. Nah, tidak akurat ini, saudara sama sekali tidak bisa memberikan bukti apa-apa atau ayat apa-apa. Ya, saya menjawab atau membuktikan Yesus Allah itu menggunakan banyak ayat. Ya, ada ayat-ayat eksplisit yang mengatakan Yesus adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5 misalnya, itu kan nubuat Yesus. Namanya disebutkan orang Allah yang perkasa, El Gibor. Ya. Lalu juga tentu saja saya tahu doktrin saksi Yehova. Kalian percaya bahwa Yesus itu Allah yang perkasa, tapi tidak mau Yesus Allah yang maha kuasa. Menurut kalian Allah itu, Allah Bapa itu Allah yang maha kuasa, Yesus cuma Allah yang perkasa, yang maha kuasa lebih tinggi dari yang perkasa. Tapi itu juga salah. Kenapa? Karena dalam Wahyu pasal 1, Yesus bilang, Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Saya tahu juga, Wahyu 1 adalah bentuk kalian akan berkata bahwa itu untuk Bapa. Tapi kalian lupa ayat 7-nya. Ya. Ayat 7-nya bilang, lihat dia datang dalam awan-awan dan semua yang pernah menikam dia beratap. Apakah Bapa pernah ditikam? Kan tidak. Yang pernah ditikam cuma Yesus. Dan karena itu, ayat 8-nya, Akulah Alfa dan Omega, itu jelas menunjuk pada Yesus. Lalu dia bilang, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Jadi Yesus itu maha kuasa. Ya. Roma 9 ayat yang kelima, jelas mengatakan bahwa mereka, orang-orang Yahudi, menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu gelar bagi Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Filipi 2 ayat 5, 6, 7, 8 mengatakan bahwa Yesus itu ada dalam rupa Allah. Dia ada dalam rupa Allah. Huparkon Allah. Kalau dia ada dalam huparkon Allah, artinya dia berada dalam suatu keadaan di mana dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Dan masih banyak ayat yang lain. Kira-kira sekitar 9 sampai 11 ayat yang eksplisit mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau begitu saudara bilang bahwa sebenarnya tidak akurat, sedangkan saya memakai begitu banyak ayat. Kalau saudara tidak pakai ayat satu pun, bagaimana saya tidak akurat dan saudara yang menjadi akurat? Ya, silakan kalau dianggap tidak akurat, jawablah seluruh ayat saya. Saya bukan cuma pakai ayat, tapi saya juga menunjukkan bahwa Yesus punya sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang hanya bisa dimiliki oleh Allah sendiri. Selain Allah tidak bisa. Saya juga menunjukkan karya-karya Yesus, di mana kalau bukan Allah tidak bisa melakukan itu, tapi Yesus melakukan itu. Saya juga menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang diberikan pada Yesus yang tidak cocok kalau tidak mengandung makna bahwa dia adalah Allah. Semua dengan ayat yang melimpah. Kalau tidak akurat, terus bagaimana menafsir ayat-ayat itu? Saya kira justru pertanyaan saudara yang tanpa ayat sama sekali justru tidak akurat. Masih dari orang yang sama. Apakah saudara tahu nama Allah? Tahu, ya. Namanya Yahweh. Tuhan itu kan, Allah itu kan hakikatnya, Tuhan itu jabatannya. Yahweh itu adalah personal name-nya. Lalu, kalau mau menerangkan firman Allah, jangan pakai pikiran sendiri. Karena ada ayat di 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, nubuat tidak pernah disampaikan oleh keinginan manusia. Ya, tidak pakai pikiran sendiri. Tapi dari mana saudara tahu bahwa saya pakai pikiran sendiri? Lalu, bagaimana saudara memahami itu? Lalu saudara mengklaim bahwa saudara tidak pakai pikiran sendiri. Kalau ayat itu berguna bagi saya, maka berguna bagi saudara juga. Ya. Yohanes 1 ayat 18 jelas sudah bilang bahwa tidak seorang pun bisa melihat Allah. Berarti Yesus jelas putra Allah, bukan Allah. Yesus putra Allah benar. Tapi apakah Yesus bukan Allah? Kalau Yesus bukan Allah, bagaimana saudara menjawab ayat-ayat saya yang banyak itu? Lalu apakah kalau Yesus adalah putra Allah, berarti dia bukan Allah? Saudara juga perlu baca Yohanes pasal 5 ayat 18. Ya.
Yohanes 5 ayat 18 bilang begini. Sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Kalau dia mengatakan Allah adalah Bapa sendiri, berarti dia anak. Tapi kalimat selanjutnya mengatakan, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau saudara tahu bahasa Yunani, maka saudara akan tahu bahwa kata Yunani yang dipakai di sana tidak terlalu tepat disebut menyamakan diri dengan Allah, tapi harusnya adalah menyetarakan diri dengan Allah. Nah, kalau begitu Yesus disebut sebagai anak Allah, lalu artinya dia menyetarakan diri dengan Allah. Kalau anak Allah bukan Allah, bagaimana dia bisa menyetarakan diri dengan Allah? Lalu juga saudara ya, saya mau menunjukkan saudara ayat yang lain. Matius pasal 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah bukan Allah, ngapain mereka sembah dia? Orang Yahudi tahu bahwa anak Allah itu Allah. Makanya mereka menyembah dia. Mending saya percaya orang Yahudi daripada percaya saudara. Ya. Karena ini kesamaan hakikat. Kalau saudara bilang ini anak Allah, putra Allah, bukan Allah. Saya mau kasih ilustrasi. Saya tanya sama saudara. Saudara itu manusia atau anak manusia? Saudara manusia atau anak manusia? Apakah karena saudara anak manusia, maka saudara bukan manusia? Ya. Saya berikan Mazmur pasal 8 ayat 6. Saya lihat membaca dari ayat 4 ya. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan, ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, perhatikan Mazmur 8 ayat 5. Ini ada kata-kata yang diulang dengan makna yang sama. Sehingga engkau mengingatnya, itu setara dengan sehingga engkau mengindahkannya. Kalau mengingatnya setara dengan mengindahkannya, maka kalimat ini diulang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia? Apakah anak manusia? Berarti anak manusia itu manusia. Yuk saya tanya, anak ular atau bukan? Ular bukan? Anak monyet atau bukan? Anak macan atau bukan? Macan bukan? Nggak ada anak macan itu kecoa. Ya. Anak manusia atau bukan? Manusia. Anak Allah. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa Yesus anak Allah bukan Allah, justru penjelasan saudara yang tidak akurat. Saya menggunakan ayat semua ini. Ya. Kalau saudara tidak pakai ayat satu pun, bagaimana pendapat saudara disebut akurat? Ya. Tolong jangan mengaburkan firman Allah. Lah yang ngaburkan siapa? Ya, justru penjelasan saksi Yehova yang kabur. Saya jelas-jelas menggunakan ayat yang jelas menyatakan Yesus Allah. Kalau Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman Allah kan jelas. Tapi bagaimana coba saksi Yehova menerjemahkan ayat itu? Saksi Yehova menerjemahkan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Teks itu mengatakan Allah. Saudara saksi Yehova bilang itu suatu Allah. Yang bikin kabur siapa? Ayo, mau tambah ayat lagi boleh. Yohanes 20:28. Yesus yang bangkit ketemu Thomas, lalu Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayo, Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apakah Yesus membantahnya? Yesus tidak membantah. Kalau Yesus bukan Allah dan waktu Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," mestinya Yesus, Thomas, jangan ngomong sembarangan. Kan enggak. Bahkan Thomas, Yesus menerima omongan Thomas sebagai iman. Dia bilang bahwa kamu melihat aku dan percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata Thomas dihubungkan dengan percaya. Berarti Yesus menganggap kata-kata Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God." Itu sebagai kata-kata iman, percaya. Tapi bagaimana kalian saksi Yehova menafsirkan ayat itu? Kalian mengatakan bahwa, oh itu bukan Thomas bicara sama Yesus, dan Thomas mengakui Yesus Tuhan dan Allah. Itu karena Thomas lagi kaget, ungkapan kekagetan. Jadi sama seperti banyak orang kaget, aduh ya Tuhan, ya Allah. Jadi Thomas yang kaget lihat Yesus lalu bilang, "Ya Tuhan, ya Allah," bukan berarti Yesus Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Orang kaget bilang ya Tuhan, ya Allah itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di Israel. Karena orang Israel ada hukum dilarang
menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ayatnya jelas, ya Tuhan Allahku. Tapi kalian saksi Yehova membuat tafsiran macam-macam. Yang mengaburkan siapa? Yang mengaburkan saya? Atau justru saksi Yehova yang mengaburkan? Itu dipikirkan. Dan semua orang Kristen yang mendengar siaran ini, saudara tahu mana yang jelas dan mana yang kabur. Ya. Mazmur 83 ayat 19, di situ mengatakan, engkau sajalah yang bernama Yahweh. Yahweh itulah nama Allah. Cari di kamus abjad. Engkau saja bernama Yahweh. Cari di kamus. Ya, saya juga percaya Yesus Allah itu namanya Yahweh. Lalu masalahnya apa? Ini pertanyaan tidak jelas. Ya. Maaf pendeta, saudara telah memutar balik fakta tentang kedudukan Yesus yang sebenarnya adalah putra Allah menjadi Allah. Lah, saya sudah jelaskan tadi, ya. Kolose 1 ayat 15, dia adalah ciptaan pertama dari Bapa. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 15. Dia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya tahu ini ayat pamungkasnya saksi Yehova, salah satunya. Kenapa? Karena di situ Yesus dikatakan sebagai yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Begitu dapat kata yang sulung, kalian lalu berpikir, yang sulung itu kan yang pertama. Jadi kalau Yesus yang sulung dari segala ciptaan, berarti Yesus adalah yang paling pertama dari yang diciptakan. Maka kalian menafsirkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Nah, mungkin saya pikir kalian kurang belajar Alkitab. Karena kalian hanya memahami kata sulung dalam pengertian orang Indonesia, bahwa kalau sulung itu adalah nomor satu dari kelompok itu. Tapi kalian harus belajar berpikir bagaimana orang Ibrani berpikir tentang kata sulung. Kata sulung di dalam pemikiran orang Ibrani itu ada dua. Itu bisa berarti yang pertama, tapi itu bisa berarti yang utama. Dan yang utama tidak harus yang pertama. Kalau kita orang Indonesia namanya sulung pasti yang pertama. Tapi di dalam kebudayaan Ibrani, sulung itu juga bisa yang utama. Itulah sebabnya ada hak kesulungan. Coba ya, hak kesulungan itu berarti anak sulung dapat. Esau, anak sulung. Esau harus dapat hak kesulungan. Tapi Esau bisa jual hak kesulungan, lalu dibeli oleh Yakub. Coba, kalau sulung itu hanya berarti yang pertama, dibikin apapun Yakub tidak bisa jadi sulung. Mau dioperasi pun tidak jadi sulung. Mau dilahirkan ulang juga tidak bisa jadi sulung. Dalam budaya kita, sulung tidak bisa diubah-ubah. Tapi ternyata dalam orang Yahudi kok bisa ada jual hak kesulungan. Berarti sulung itu bukan hanya yang pertama, tapi sulung itu yang utama. Artinya adalah bahwa Esau anak sulung, dia yang pertama, mestinya dia yang utama. Tapi dia jual hak kesulungan, itu dibeli oleh Yakub. Maka Yakub lalu akhirnya menjadi yang utama daripada Esau. Karena itu maka di dalam Kolose 1:15 langsung dijelaskan, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, tapi diberi keterangan lebih utama dari segala yang diciptakan. Lalu kalian mesti belajar cara menafsir Alkitab dengan baik. Jangan cuma lihat ayat 15. Maju lagi ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu Yesus. Kalau Yesus ciptaan, adalah aneh bahwa ciptaan lalu mencipta. Jadi Yesus itu ciptaan atau pencipta? Kalau saudara masih rasa kurang, maju lagi ayat 17. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Apakah ini gambaran tentang ciptaan atau tentang pencipta? Jangan juga lupa lihat ayat-ayat yang lain. Yohanes 1 ayat 3. Setelah Yohanes 1 ayat 1 berbicara Yesus, firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa oleh Dia segala sesuatu diciptakan, dan tidak ada sesuatu yang ada pun yang tidak diciptakan oleh Dia. Setelah itu, saudara lari lagi bisa ke Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, ya. Ibrani 1 ayat yang ketiga bicara tentang Yesus. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu Yesus. Tapi ayat yang ketiga dikatakan oleh Dia, ayat yang kedua bagian akhir, oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Yesus itu pencipta. Bagaimana kalian bisa bilang Dia ciptaan?
Yang sekarang yang bikin kabur siapa? Saya atau kalian saksi Yehova? Ya. Saya hanya mau meluruskan pemikiran Bapak, karena apa yang saya baca di Alkitab, Yesus itu Allah. Yesus itu Allah sebenarnya bukan Dia. Dia adalah putra Allah. Jadi apa yang Bapak jelaskan sangat bertentangan dengan firman Allah. Saya sudah tunjukkan ayat, sekarang giliran Anda yang buktikan. Dan jawab semua ayat yang saya berikan. Jangan hanya jawab satu. Kalau saya berikan 10, jawab 10. Itu baru menunjukkan kalau ajaran saya salah. Pendeta Ezra sudah buat kalian jadi buta rohani. Hati-hati di akhir zaman. Yahweh akan minta pertanggungjawaban. Saya bikin buta rohani atau kalian yang bikin kabur dan bikin buta? Ya, jawab pakai ayat. Jangan tidak pakai ayat. Saya tidak menerima argumentasi apapun yang hanya omong kosong yang tidak menggunakan ayat firman Tuhan. Yesus adalah putra Allah. Yesus tidak pernah menginginkan penyembahan. Karena waktu dia digoda, iblis katakan pada Yesus, kalau tunduk dan sembah kepadaku, atau setan, maka akan diserahkan seluruh kekayaan dunia. Tapi Yesus bilang, ada tertulis, engkau harus menyembah dan hanya kepada Bapa saja. Nah, Anda sudah pelintir ayat kan? Anda bilang hanya kepada Bapa saja. Mari kita lihat Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 9. Semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus padanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan engkau harus menyembah Bapa. Nah, ini siapa yang bikin kabur ayat? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan kalau hanya Bapa, itu hanya menunjuk pada pribadi Bapa yang bukan Bapa tidak bisa disembah. Tapi ini menyebut engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan Alkitab mengatakan Yesus Tuhan. Alkitab juga mengatakan Yesus Allah. Dan yang lebih aneh lagi, waktu Yesus disembah, dia tidak pernah tolak disembah. Dia terima semua penyembahan yang diberikan pada dia. Tadi ayat sudah saya sebutkan, dia disebut anak Allah. Dan orang menyembah dia tidak pernah tolak disembah. Ya. Yesus sebelum datang ke bumi, dia makhluk roh di surga. Namun apa tujuan Yesus datang ke bumi dan seterusnya? Ya. Yesus diutus ke bumi untuk mengembalikan kesempurnaan dan dihilangkan oleh manusia pertama, Adam. Karena kalau Adam tidak berbuat dosa, tidak mungkin Yesus datang. Saudara, omong ini pun tidak ada ayat satu pun. Saudara bilang, Yesus sebelum datang ke bumi, dia makhluk roh di surga. Ayo, ayatnya di mana? Saya tahu kalian percaya bahwa Yesus itu malaikat. Dan malaikat Mikael. Tapi saya tanya, ayatnya mana? Saudara tidak pakai ayat satu pun. Lalu saudara mengatakan saya mengaburkan. Justru pernyataan-pernyataan Anda, saksi Yehova, ini justru yang kabur. Ya. Nah, masih banyak pertanyaan, tapi saya kira hanya mengulang-ulang dari yang sudah saya jawab. Saya kira cukup saya menjawab beberapa pertanyaan seputar saksi Yehova. Dan ini saya menjawab karena ini bukan orang bertanya tentang saksi Yehova, tapi orang saksi Yehova yang bertanya. Kapanpun saudara mau dialog, boleh, diskusi boleh, debat pun boleh hubungi saya. Baik saudara, sampai di sini waktu kita sudah selesai. Dan ada banyak pertanyaan belum dijawab. Saudara boleh kirimkan pertanyaan. Nanti kami akan menjawab satu persatu. Silakan kirimkan pertanyaan Anda. Akhirnya, saya Pendeta Ezra Soro pamit dari hadapan Anda. Tuhan memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam terang bagi Indonesia.